Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepi Susmita, NIM 1911320062, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, semester 5, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah konseling dakwah dengan dosen pengampu Ibu Asniti Karnia MPD Kons. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan layanan informasi dalam bimbingan dan konseling Islam dengan tema bahaya merokok. Sebelum teman-teman menyaksikan layanan informasi dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Apa sih bahaya merokok bagi kesehatan tubuh? Nah, merokok dapat membahayakan bagi kesehatan dan menyebabkan penyakit seperti jantung koroner, kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif, hingga stroke. Kandungan rokok terdiri dari ribuan zat yang bisa membahayakan tubuh. Efeknya pun merokok mungkin tidak langsung muncul, akan tetapi seiring berjalannya waktu, berbagai zat di dalam rokok bisa membawa bahaya untuk tubuh. Bahayanya pun seperti risiko kanker. Bukan hanya kanker paru, merokok juga bisa menyebabkan kanker di bagian tubuh lainnya, seperti mulut, laring atau kotak suara, paring atau tenggorokan, kerongkongan, ginjal, serviks, hati, kandung kemih, pankreas, perut dan kolon atau usus 12 jari. Ketika sel-sel tubuh terpapar asap rokok, saat itu pula sel dalam bahaya. Oleh sebab itu, dampak merokok sangat berbahaya untuk organ-organ tubuh karena bisa rusak secara perlahan. 2. Risiko diabetes. Diabetes adalah salah satu bahaya kesehatan yang bisa muncul akibat merokok. Bahkan perokok aktif berisiko 30-40% lebih tinggi terkena diabetes dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Ini karena nikotin di dalam rokok membuat kadar gula darah menjadi terlalu turun. Selain itu, nikotin mengubah proses kimia dalam sel sehingga tidak bisa merespon insulin. Kondisi ini disebut dengan resistensi insulin. Saat resistensi insulin terjadi, kadar gula di dalam tubuh bisa terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan hormon insulin bertugas membantu tubuh untuk menyerap glukosa. 3. Sistem imun melemah. Ketika sistem kekebalan tubuh melemah, bagian ini tidak bisa bekerja maksimal untuk melawan infeksi yang masuk. Melemahnya sistem kekebalan tubuh juga membuat kita menjadi lebih rentan terkena penyakit autoimun seperti reumatoid, artritis, atau rematik. Penyakit ini menyerang sendi di tulang tangan dan kaki. Jika kita tidak segera mengobatinya, penyakit ini bisa menyebabkan keropos tulang dan kelainan bentuk sendi. 4. Penyakit mata dan gangguan penglihatan. Meski tak menyebabkan kebutaan total, degenerasi makula membuat kemampuan penglihatan utama seseorang menjadi terganggu. Akibatnya, seseorang akan sulit untuk melihat wajah seseorang, mengemudi, membaca, menulis, atau melakukan pekerjaan rumah. Rokok juga bahaya untuk mata karena saat seseorang punya diabetes, penyakit katarak dan glaukoma jadi komplikasi yang rentan menyerang penglihatan. Saat seseorang punya diabetes, penyakit katarak dan glaukoma jadi komplikasi yang rentan menyerang penglihatan. Luka menjadi susah kering. Nutrisi, mineral, dan oksigen semuanya disuplai ke jaringan melalui aliran darah. Sayangnya, nikotin menyebabkan pembuluh darah mengencang sehingga bisa menurunkan nutrisi yang disuplai. Akibatnya luka membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Penyembuhan yang lebih lambat ini meningkatkan risiko infeksi setelah cedera atau operasi. Hal ini tentu berbahaya karena bakteri atau virus bisa masuk dan menginfeksi tubuh. 6. Penyakit gigi dan mulut. Berbagai gejala yang biasanya muncul saat seseorang terkena penyakit gusi, yaitu gusi yang bengkak dan lunak, gusi berdarah saat sikat gigi, gigi tanggal atau copot, dan gigi sensitif. Di sisi lain, merokok bisa menodai gigi. Biasanya perokok berat memiliki noda kuning atau coklat di gigi bagian depan, terutama di tengah.
Ini karena area gigi tersebut merupakan bagian di mana rokok biasanya menempel saat diisap. 7. Penyakit kardiovaskular. Merokok sangat berbahaya karena bisa merusak seluruh sistem kardiovaskular. Nikotin bisa membuat pembuluh darah mengencang yang kemudian membatasi aliran darah. Seiring berjalannya waktu, penyempitan akan terjadi bersamaan dengan kerusakan pada pembuluh darah. Kondisi ini bisa menyebabkan penyakit arteri variper. Bahaya merokok lainnya untuk kardiovaskular yaitu meningkatkan tekanan darah, melemahkan dinding pembuluh darah, dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Hal ini membuat risiko stroke dan jantung koroner meningkatkan jauh lebih tinggi pada perokok dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. 8. Masalah sistem pernapasan. Asap rokok adalah zat yang bisa merusak paru-paru dan sistem pernapasan secara perlahan. Seiring berjalannya waktu, kerusakan ini bisa menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis yang tidak dapat disembuhkan. Semakin lama dan banyak puntung rokok yang diisap, risiko PPOK juga semakin meningkat. Ini karena merokok memang menjadi penyebab PPOK yang paling umum. Munculnya suara-suara di dada seperti mengi, berderak, atau bersiul merupakan tanda awal PPOK. Sesak napas dan batuk lendir juga jadi gejala yang tidak bisa disepelekan. Baik teman-teman, mungkin itu saja layanan informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.